Terjebak di hutan. Engka paling berhantu. Kisah nyata pendaki yang menghilang tanpa jejak. Selamat datang di channel Koridor Sunyi. Tempat di mana kisah nyata dan misteri menjadi satu dalam gelapnya malam. Siapkan dirimu, matikan lampu, pasang headsetmu, dan jangan menoleh ke belakang. Karena malam ini kita akan masuk ke hutan yang bahkan penduduk sekitar pun tak berani menyebut namanya. Inilah kisah mengerikan tentang seseorang yang terjebak di hutan angker, dan tidak semua yang masuk bisa keluar dengan selamat. Hutan, tempat bayangan hidup lebih lama dari tubuhnya. Tempat bisikan memanggil nama yang bukan milikmu. Inilah kisah tentang Rian, seorang pendaki yang terjebak di hutan angker. Dan tak semua yang mendengar kisah ini bisa tidur dengan tenang setelahnya. Rian dan 3 temannya Dimas, Sari, dan Wahyu memutuskan untuk berkemah di sebuah kawasan pegunungan di Jawa Tengah yang terkenal karena panorama indahnya, tapi juga karena cerita-cerita aneh yang beredar. Menurut warga, hutan di kaki gunung itu dihuni oleh penunggu lama, sosok perempuan yang konon mati terbakar saat zaman penjajahan, dan kini menjaga wilayahnya dengan amarah. Namun bagi Rian, semua itu hanya mitos untuk menakut-nakuti. Mereka berangkat siang hari, tenda dan perbekalan siap peta di Tanggan. Jalur pendakian terasa sepi, hanya suara daun kering dan sesekali burung yang terdengar. Tapi begitu matahari mulai tenggelam, udara berubah, angin berhenti berhembus, suara binatang hilang, dan langit terasa lebih rendah dari biasanya. Kita istirahat di sini aja, kata Dimas. Mereka mendirikan tenda di dekat sungai kecil. Meski Wahyu sempat berkata lirih, kata warga, jangan kemah di dekat air kalau belum izin. Rian tertawa. Izin sama siapa? Sama makhluk halus? Malam pertama terasa biasa. Namun menjelang tengah malam, Rian terbangun karena mendengar langkah kaki di luar tenda. Awalnya pelan, lalu semakin jelas, seolah seseorang sedang berjalan mengitari tenda. Ia membangunkan Dimas. Tapi saat mereka keluar, tak ada siapapun, hanya kabut tebal yang entah dari mana datangnya. Saat mereka kembali masuk ke tenda, Sari sudah duduk dengan wajah pucat. Aku dengar suara perempuan nyanyi di sungai, bisik Rian mencoba menenangkan. Tapi di dalam hatinya, ada rasa dingin yang tak bisa dijelaskan. Pagi tiba, tapi kabut tak kunjung hilang. Jalur yang mereka lalui kemarin, kini tampak berbeda. Peta tak berguna. Kompas berputar tanpa arah. Mereka memutuskan untuk turun. Tapi semakin lama berjalan, justru semakin dalam mereka masuk. Pohon-pohon tampak serupa. Akar mencuat seperti tangan, dan di kejauhan, kadang terdengar suara gong kecil yang berdentang tanpa sumber. Sore hari, mereka menemukan pondok tua di tengah hutan. Nyaris roboh, tapi cukup untuk berlindung dari hujan yang tiba-tiba turun. Di dinding pondok, tergantung kain putih kotor seperti selendang. Sari menatapnya lama, lalu bertanya lirih, kalian lihat nggak? Ada bekas darah di ujungnya. Dimas mendekat, tapi kain itu tiba-tiba jatuh sendiri ke tanah, seperti disentuh seseorang yang tak terlihat. Malam itu, satu persatu mulai mendengar hal-hal aneh. Wahyu mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di depan pondok. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan saat disenter, bayangan itu menempel di dinding, bukan di tanah. Rian mulai kehilangan akal sehat. Ia mencoba keluar, tapi hutan terasa memutar. Setiap langkah membawa mereka kembali ke pondok yang sama. Seolah-olah hutan itu menelan arah. Dimas mengucapkan doa, tapi di tengah bacaan, terdengar suara yang menirukan. Setiap katanya persis sama, tapi dengan nada serak seperti terbakar. Tengah malam, hujan berhenti. Udara terasa pengap. Rian terbangun karena mendengar seseorang memanggil namanya dari luar. Rian, sini. Itu suara ibunya. Ia hampir membuka pintu, tapi Dimas menahannya. Jangan, itu bukan ibumu. Tapi suara itu terus memanggil. Makin lama makin dekat, hingga terdengar dari balik dinding pondok. Dimas menyalakan senter ke arah suara, dan mereka melihat wajah perempuan pucat menempel di jendela tanpa mata. Hanya rongga hitam
dengan senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Sari menherit, dan saat Rian menoleh, perempuan itu sudah berdiri di dalam pondok. Tangannya menunjuk ke arah Rian, lalu berbisik, "Kamu yang kupilih." Setelah itu, semuanya gelap. Rian terbangun sendirian. Keesokan paginya, pondok itu hilang. Hanya tanah lapang dan pepohonan. Tak ada Dimas, Sari, atau Wahyu. Ia berjalan berjam-jam, sampai akhirnya bertemu warga desa di pinggir hutan. Tapi warga menatapnya ketakutan. "Nah, kamu dari mana?" tanya seorang kakek. Rian menunjuk ke arah hutan. Kakek itu berbisik pada yang lain. Dia keluar dari hutan mati. Mereka membawanya ke rumah kepala desa. Saat Rian meminta bantuan mencari teman-temannya, warga hanya saling pandang. "Sudah sering ada yang hilang di sana," kata kepala desa, "tapi tidak ada yang bisa diselamatkan." Malam itu, Rian tidur di rumah warga. Saat tengah malam, ia terbangun lagi oleh suara langkah di luar jendela. Ia menyingkap tirai dan di luar sana berdiri Dimas, Sari, dan Wahyu. Mereka tersenyum, tapi wajah mereka pucat, kaku, dan di belakang mereka berdiri sosok perempuan berambut panjang membawa selendang putih. "Kau sudah janji ikut kami," bisiknya. Rian menherit keesokan paginya. Warga menemukan kamar itu kosong. Hanya ada jejak kaki menuju arah hutan. Sejak saat itu, setiap kali malam tiba dan kabut turun dari gunung, orang-orang mengaku mendengar seseorang berteriak minta tolong dari dalam hutan. Tapi tak ada yang berani masuk. Mereka bilang suara itu adalah Rian yang masih mencoba mencari jalan pulang. Tapi hutan sudah menutup dirinya selamanya. Dan jika kau lewat di dekat kawasan itu di malam hari, jangan pernah menjawab kalau ada yang memanggil namamu dari balik kabut. Karena bisa jadi itu bukan manusia. Inilah kisah nyata dari mereka yang terjebak di hutan angker paling berhantu di Indonesia. Dan sampai hari ini, tak ada yang tahu berapa banyak yang sudah menjadi bagian dari kegelapan di dalamnya.